Sejarah Perang Padri. Hah? Sejarah Padri? Mulai dari tahun 1803, tiga ulama pulang dari Mekah, Haji Miskin, Haji Sumanik, dan juga Haji Piobang. Mereka ingin memurnikan praktik Islam di Minangkabau, mantan judi, minum tuak, sabung ayam, dan kebiasaan lain yang dianggap menyimpang. Gagasan itu mendapat dukungan tokoh lokal, yaitu Sunan Leceng. Bersama ulama dan juga pemimpin lainnya, terbentuklah kelompok yang dikenal Harimau Nan Salapan ataupun 8 harimau yang berisi 8 tokoh. Harimau Nan Salapan tidak langsung memilih perang. Mereka mengupayakan jalan perundingan. Karena kedekatan kekerabatan, Harimau Nan Salapan meminta untuk Tuanku Lintau untuk mendekati Sultan Arifin Muningsya di Pagaruyung agar kaum adat mau tinggalkan praktik yang dianggap menyimpang. Tapi perundingan itu gagal. Kaum adat bersikukuh dengan alasan itu warisan nenek moyang yang harus dilestarikan, gak boleh dihapus. Kegagalan perundingan membuat ketegangan meningkat hingga berubah jadi perang saudara. Karena perundingan gagal, ketegangan bereskalasi. Pada tahun 1815, salah satu pemimpin Padri, Tuanku Pasaman, melancarkan serangan ke kerajaan Pagaruyung di Kota Tengah. Istana terbakar dan Sultan Arifin Muningsya kabur ke Lubuk Jambi. Setelah kaum adat makin terdesak, akhirnya beberapa pemuka adat mulai putus asa dan mencari bantuan dari luar. Nah, pada 21 Februari 1821, beberapa pemuka adat termasuk kemenakan Sultan Alam Bagagarsya yang juga keponakan dari Sultan Arifin Muningsya datang meminta bantuan kepada Hindia Belanda. Dan bisa kamu tebak, Belanda langsung melihat ini sebagai kesempatan emas buat memperluas kekuasaannya. Mereka pun segera menyusun perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Padang. Isinya cukup mengejutkan. Kaum adat menyerahkan kekuasaan politik kepada Belanda dan sebagai gantinya, Belanda berjanji akan membantu menumpas kaum Padri. Sebagai imbalan lagi, Belanda diizinkan untuk mendirikan benteng dan menempatkan pasukannya di wilayah Minangkabau. Dan yang lebih licik lagi, Belanda lalu mengangkat Sultan Alam Bagagarsya sebagai regent atau regen bawahan di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Padahal secara tidak langsung, langkah itu membuat kerajaan Pagaruyung kehilangan kedaulatannya sendiri. Dalam praktiknya, Belanda langsung menempatkan pasukannya di Simawang dan juga Selit Air yang dipimpin oleh Kapten Goviniat dan juga Kapten Dianema. Tapi nggak berhenti di situ. Pada 8 Desember 1821 datang lagi nih tambahan pasukan di bawah Letnan Kolonel Ralph. Pasukan ini bergerak cepat dan pada 4 Maret 1822 mereka berhasil memukul mundur kaum Padri dari Pagaruyung. Begitu Pagaruyung jatuh, Belanda langsung bergerak cerdik. Mereka membangun benteng besar di Batu Sangkar yang dinamai oleh Fort Van der Capellen. Tapi perjuangan kaum Padri nggak berhenti di situ. Mereka segera menyusun kekuatan baru dan bertahan di Lintau, siap untuk melanjutkan perlawanan. Di Lintau, perlawanan kaum Padri benar-benar sengit. Pasukan Raf bahkan sempat kembali menyerang pada April 1823. Tapi serangan itu gagal total. Kaum Padri masih sangat kuat dan tidak mau menyerah begitu saja. Karena Belanda sulit mengalahkan kaum Padri, perang tak mungkin terus berlangsung tanpa henti. Kedua pihak sudah terlalu lelah. Rakyat, pasukan, semuanya merasakan dampaknya. Sementara itu, Belanda juga lagi sibuk besar-besaran di Jawa dengan perang di Ponegoro. Nah, karena situasi inilah, pada 15 November 1825 ditawarkanlah perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Masang, semacam masa genjatan senjata. Dan di masa yang tenang inilah mulai muncul sosok yang sangat berpengaruh, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Beliau muncul sebagai tokoh sentral kaum Padri, mencoba merangkul kembali kaum adat supaya perpecahan di Minangkabau ini bisa disatukan kembali. Dari upaya Imam Bonjol dan para pemimpin lainnya, lahirlah sebuah kesepakatan penting yang disebut Plakat Puncak Patok atau dikenal juga sebagai Piagam Bukit Marapalang. Semboyannya berbunyi adat Basandi Syaraf, Syaraf Basandi Kitabullah, bahwa adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam dan Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Sebuah kalimat singkat tetapi memiliki makna yang sangat dalam.
Begitu konflik di Jawa berakhir, tanggal 28 Maret 1830, Belanda langsung kembali memfokuskan ke Sumatera. Mereka melihat peluang besar di Minangkabau, daerah yang kaya akan kopi. Awalnya mereka datang dengan alasan ingin membantu kaum adat menghadapi kaum Padri. Tapi sebenarnya itu hanya strategi penjajahan halus. Belanda ingin menguasai pendalaman Minangkabau dan menghentikan pengaruh Islam reformis. Dari sinilah dimulai Perang Padri periode 2 sekitar tahun 1831 sampai 1838. Selanjutnya, untuk melemahkan kekuatan lawan, Belanda melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menyerang negari Sikek. Serangan kali ini bukan main-main. Mereka menggempur negari penting seperti Pandai Sikek, pusat pembuatan mesiu dan juga senjata kaum Padri. Belanda juga membangun benteng baru seperti Fort de Kock di Bukit Tinggi. Awal Agustus 1831, Lintau berhasil ditaklukkan, menjadi luhak tanah datar di bawah kekuasaan Belanda. Namun, pada Juli 1832, Belanda mengirim pasukan tambahan dari Batavia, dan pada Oktober 1832, luhak 50 di kota jatuh bersama guguran Tuanku Lintau. Kaum Padri mundur ke benteng terakhir di daerah Bonjol. Pada tahun 1833, Belanda berhasil menangkap Sultan Alam Baga Shah, penguasa Pagaruyung yang dulu mereka angkat sebagai regent. Ironisnya, orang yang dulu mereka jadikan sekutu ini dianggap musuh. Beliau kini dibuang ke Batavia dan meninggal di pengasingan. Tapi perang ini tidak hanya soal senjata dan darah. Belanda juga menggunakan cara lain, yaitu politik dan juga perjanjian. Mereka mengeluarkan plakat panjang yang berisi pernyataan bahwa Belanda datang ke Minangkabau hanya untuk berdagang dan juga menjaga ketertiban. Tapi ternyata itu cuma siasat. Tak lama kemudian mereka melanggar janji itu sendiri dan menyerang kembali secara diam-diam. Lalu, tengah malam pada 16 Juni 1835, pasukan Belanda bergerak diam-diam menggunakan strategi pengapungan ala benteng sel-sel yang mereka pelajari dari Perang Jawa. Tiba-tiba, dentuman meriam menghantam benteng Bonjol. Kaum Padri membalas dari Bukit Tajadi. Pertempuran berlangsung sengit, nyaris tanpa henti. Namun, pada 17 Juni 1835, bantuan tambahan datang. Dan pada 21 Juni, Belanda mulai maju ke sasaran akhir. Benteng Bonjol di Bukit Tajadi. Kaum Padri berusaha bertahan. Tapi, setelah beberapa tahun bertempur, mereka makin lemah. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah. Dan ia diasingkan ke Cianjur, lalu ke Ambon, dan akhirnya ke Lota, Minahasa. Pengasingan itu beliau wafat pada 8 November 1864. Walau Imam Bonjol tertangkap, sisa-sisa kaum Padri masih terus berjuang. Namun pada 28 Desember 1838, benteng terakhir di Dalu-Dalu atau Rokan Hulu akhirnya runtuh. Pemimpin mereka Tuanku Tambusai mundur bersama pengikutnya ke Negeri Sembilan, yaitu Semenanjung Malaya. Dengan jatuhnya Dalu-Dalu atau Perang Padri dinyatakan berakhir secara de facto. Belanda menang dan kerajaan Pagaruyung kehilangan kedaulatannya.